Yang terhormat Ibu Dwi Titi Irdianti, SSI MPD, Kepala SMK Negeri 6 Surakarta. Yang saya hormati Ibu Prihatin Darsini, SST-PAR, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 6 Surakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 6 Surakarta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif, menanamkan budaya positif kepada murid dengan keyakinan kelas oleh Ibu Emma Tripuspitasari, SPD MPD, dan Bapak Arif Joko Sutarno, Eskom. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua memenuhi undangan kami di acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini saya bacakan susunan acara pada hari ini, yaitu acara yang pertama, pembukaan, acara yang kedua, sambutan, acara yang ketiga, pemaparan materi, dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Acara yang keempat adalah penutup. Marilah langsung saja kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan yang harusnya hari ini disampaikan oleh Ibu Dwi Titi Irdianti, SSI MPD selaku Kepala SMK Negeri 6 Surakarta, tapi karena beliau berhalangan hadir, maka akan diwakili oleh Ibu Prihatin Darsini, SST-PAR, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 6 Surakarta. Kepada Ibu Prihatin Darsini, SST-PAR, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Emma Tripuspitasari dan juga Bapak Arif Joko Sutarno selaku narasumber pada hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru tamu undangan yang berbahagia. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, nikmat, sempat, dan sehat sehingga pada hari ini kita bisa berada di ruangan ini dengan kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita berada di sini untuk bersama-sama belajar dan mendengarkan dari dua rekan kita, yaitu Bu Emma dan Pak Arif selaku calon guru penggerak tentang keyakinan kelas. Nanti kita akan bersama-sama belajar untuk bisa menumbuhkan budaya positif, utamanya pada peserta didik yang didasari oleh motivasi dari peserta didik itu sendiri. Nanti tentunya dari Pak Arif dan juga Bu Emma akan memaparkan lebih detail bagaimana cara membuat keyakinan kelas sehingga keyakinan kelas itu nanti bisa menjadi budaya positif dari masing-masing kelas yang akhirnya membentuk karakter baik dan karakter yang kuat pada peserta didik di lingkungan SMK Negeri 6 Surakarta. Besar harapan kami bahwa selepas dari kegiatan ini Bapak Ibu utamanya wali kelas nanti bisa bersama-sama ke depan untuk mewujudkan budaya positif ini di masing-masing kelas yang diampu, karena saya yakin bahwa keyakinan kelas yang nanti didasari pada motivasi peserta didik dari dalam dirinya sendiri nanti akan memberikan dampak yang luar biasa. Di samping nanti juga pasti akan mempengaruhi nilai akademis menjadi lebih baik, tentu akan membentuk dan membawa karakter baik dan kuat kepada siswa untuk nantinya bisa memasuki tantangan di masyarakat maupun di dunia kerja yang jauh lebih keras
tapi dengan sikap yang positif dan optimis. Nah, ini harapan kami selepas kegiatan ini kita bersama-sama membangun budaya positif melalui keyakinan kelas yang nanti akan dibuat bersama-sama. Dan juga tidak lupa titipan pesan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Dwi Titik Irdianti bahwa ternyata menjadi guru penggerak ini manfaatnya luar biasa, bukan hanya untuk diri sendiri pengembangannya, namun juga berdampak luar biasa kepada lingkungan sekolah pada satuan pendidikan di mana guru penggerak itu berada. Maka titipan ulin ini kami sampaikan dengan harapan Bapak Ibu yang masih memiliki kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak bisa mendaftarkan sebagai calon guru penggerak pada angkatan 11. Bagi Bapak Ibu yang sudah tidak memiliki kesempatan menjadi guru penggerak, yang ini juga bisa mendaftarkan pada calon pengajar praktek, ya, pengajar praktek. Saya sendiri sudah tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak, jadi saya juga menggerakkan panjenengan semua. Oke, ini yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo nanti kita ikuti sampai akhir dan kemudian kita implementasikan selepas kegiatan ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prihatin Darsini atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu pemaparan materi, agar lebih bersemangat ada baiknya kita berdiri sejenak. Monggo kita berdiri sejenak. Biar lebih semangat, lebih fresh, kita akan bernyanyi dan menggerakkan badan. Ini kalau tidak ada yang maju kayaknya kurang afdol ya. Monggo Pak Dian sama Pak Udin, dua sejoli silahkan maju badan biar menjadi contoh ya. Silahkan Pak. Bayaran tambah. Semangat Pak. Terima kasih. Siap Pak Arif.
Sejenis kekerasan di sekolah, gurunya tenang, siswanya senang. Tercipta itu sekolah yang menyenangkan. Terima kasih Bapak Ibu semua, terlihat ya lebih ceria sekarang. Ya. Ya, kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu pemaparan materi. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab kepada yang saya hormati Ibu Emma Tripuspitasari SPD MPD dan Bapak Arif Joko Sukatmo Komdu. Bapak Arif dulu nih berarti ya. Silakan kepada Bapak Arif, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Bapak Ibu menghadiri undangan kami untuk melakukan diseminasi budaya positif kepada murid dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu, bahwa Ki Hajar Dewantara pernah mengumpamakan sekolah itu adalah ladang atau tempat untuk persemaian bibit. Bibit bisa berkembang dengan baik atau maksimal jika petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat atau jamur yang ada pada bibit tersebut. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Karena budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga antara orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas, berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ada 7 konsep dasar budaya positif yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Jadi nanti di akhir nanti Bapak Ibu akan mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas yang nanti tujuannya nanti kedepannya bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Bapak Ibu, dalam perubahan paradigma baru, dalam paradigma yang lama itu respon menjadi sebuah teori kontrol. Pada stimulus respon, kebutuhan manusia itu dipukul rata sama. Jadi semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpendapat sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir dengan menang dan kalah. Namun di paradigma baru, kebutuhan semua orang tidaklah sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dengan model berpikir menang dan menang. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka,
murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu ketika sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri atau intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan untuk menghindar dari rasa yang tidak nyaman. Yang ketiga, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh perilaku manusia yang dilakukan oleh murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu, Bapak Ibu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan satu perbuatan. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi murid ingin diterima dan dihargai. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu, untuk yang keempat, motivasi dari perilaku manusia, ada motivasi dari eksternal dan internal. Untuk dari eksternalnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu biasanya murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu faktor atau motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Motivasi sendiri adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi eksternal, murid melakukan kedisiplinan karena takut menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Sedangkan motivasi intern, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam diri, menghargai nilai dan kebajikan diri sendiri. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bu Firma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu wali kelas yang sangat hebat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya, dan mohon maaf kalau mengganggu waktu mengajarnya, mengurangi waktu untuk bersama dengan peserta didik. Pagi hari ini kami akan melakukan diseminasi tentang budaya positif yang tadi sudah dimulai dengan pengertian disiplin positif, kemudian teori motivasi, bahwa motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Tadi ada 3 perilaku seseorang itu didasari oleh yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau Bapak Ibu guru pagi hari ini menghadiri kegiatan diseminasi ini, motivasinya yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga?
Jadi Pak Udin? Karena diundang. Karena diundang, kemudian menghadiri undangan. Itu motivasinya apa? Untuk menghindari hukuman kah? Atau untuk mendapatkan imbalan? Atau memang memiliki nilai-nilai yang diyakini bahwa kita menghargai diri sendiri dan juga nilai-nilai yang dipercaya? Mendapatkan imbalan. Putri, nomor 3 ya. Pak Udin mungkin Nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Penghargaan dari siapa ini Pak Udin yang diharapkan? dari gue malah. Untuk kalau hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu masih motivasi eksternal ya, belum ada motivasi yang tumbuh dalam diri, belum muncul motivasi internal ya Pak Udin. Ya. Jadi harapannya peserta didik kita untuk berperilaku itu motivasi atau alasannya itu muncul dari dalam diri atau motivasi internal, sehingga tanpa dipaksa ataupun tanpa diberi imbalan mereka sudah secara sadar melakukan budaya-budaya positif yang ada di SMK Negeri 6 Surakarta. Kemudian kita sebagai guru, Bapak Ibu wali kelas terutama ya, dalam bertemu dengan siswa tentu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu bagaimana Bapak Ibu? Ketika siswa melakukan kesalahan, langsung kita hukum. Push up ya Pak Dian? Ya, itu sebagai penghukum. Efeknya bagaimana kalau siswa melakukan kesalahan langsung kita berikan hukuman? Langsung jerah. Mungkin tidak yang akan datang diulangi lagi kesalahannya. Hukum lagi. Sampai kapan Pak Udin? Sampai kapok. Sampai lulus dihukum terus ya Pak Agus. Itu sebagai penghukum. Yang kedua ada yang sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi posisi guru yang kita menyampaikan sesuatu yang membuat siswa itu merasa bersalah sekali, ada penyesalan, ada kekecewaan di situ karena merasa sangat bersalah telah melakukan kesalahan. Malah bangga, oh gitu. Yang ketiga ini sebagai pemantau. Pemantau itu kita memberikan konsekuensi atau hukuman dan kita ikut memantau perkembangan siswa tersebut. Misalkan disuruh push up atau lari, jadi kita dipantau siswa itu melakukan hukuman atau tidak, atau mungkin matematika apa Putri mengerjakan soal 10 kali misalkan, itu kita pantau, dikumpulkan besok pagi seperti itu. Jadi hukuman yang kita berikan kita tetap memantau, itu sebagai pemantau. Yang keempat ini teman ya, sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Teman Pak. Sebagai teman kita. Jadi kalau siswa melakukan kesalahan, bagaimana kita? Kalau sebagai teman. Pendengar bertanya, kemudian tempat curhat, terus tempat curhat, kemudian siswa merasa nyaman ya cerita dengan kita, kemudian kita udah nggak apa-apa nanti ibu bantu seperti itu, udah nggak apa-apa bisa jangan lagi ya, kali ini guru yang selesaikan masalahmu seperti itu. Itu posisi sebagai teman. Jadi kita dengan siswa itu saat siswa melakukan hukuman, melakukan kesalahan, posisi kita sebagai teman. Yang kelima, posisi kita sebagai manajer. Bagaimana ini kalau manajer? Manajer. Ya, manajer itu ketika siswa melakukan kesalahan, kita tidak langsung memberikan hukuman ataupun membuat rasa bersalah, tapi kita bagaimana sih kalau memberikan alternatif. Jadi kita ajak komunikasi dulu, alasannya apa sih seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif bahwa setiap kita berperilaku pasti ada alasannya, entah itu untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang atau kebutuhan hidup, kemudian merasa dihargai dan sebagainya. Kita tanya dulu
apa alasannya, kemudian di situ yang memberikan hukuman atau konsekuensi itu bukan dari kita atau dari guru, tetapi dari siswa. Kita tanya, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Misalkan menjawab masih Bu, apa keyakinan kelas kita? Disebutkan ada disiplin, ada saling menghargai dan sebagainya. Kalau kamu terlambat ke sekolah, kira-kira sudah sesuai belum dengan keyakinan di kelas kita? Belum. Keyakinan kelas kamu yang kamu langgar, disiplin misalkan ya, itu untuk kita memberikan hukuman itu tidak dari kita, tapi kita tanyakan kepada siswa. Kalau kamu melanggar kesepakatan kelas kita disiplin, lalu solusi apa yang bisa kamu berikan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi konsekuensi atau tindakan atau solusi itu muncul dari siswa tanpa dipaksa oleh kita, tapi kesadaran dari siswa. Saya akan ini Bu, besok tidak akan terlambat lagi, atau karena hari ini saya piket kelas Bu, nanti istirahat saya akan piket seperti itu. Jadi posisi manajer itu posisi yang diharapkan pada diri kita ya sebagai guru untuk menangani permasalahan dengan siswa. Jangan langsung dihukum ataupun dipantau, dan juga tadi sebagai teman. Sebagai teman sih sebenarnya bagus, cuma ada hal negatifnya ya kalau kita menyelesaikan permasalahan dengan siswa sebagai teman. Kadang siswa itu menggantungkan kepada kita, nggak apa-apa, nanti dibantu oleh Putri Haryani seperti itu. Jadi kayak menggantungkan atau kadang kurang menghargai dari disiplin-disiplin positif yang telah disepakati. Ini contohnya murid yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum tadi ya langsung suruh berdiri di barisan lain atau suruh lari lapangan, push up dan sebagainya. Udah raga sekali ya Pak Dian ya. Kalau pembuat rasa bersalah, tadi kalimat-kalimat kita membuat anak itu sangat kecewa dan merasa bersalah sekali. Berapa kali sih ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu dan sebagainya. Jadi siswa akan merasa sangat bersalah. Kalau sebagai teman, kamu jangan gitu dong. Nanti ibu tolong, untung ada ibu. Jadi ayo langsung gabung dengan temanmu seperti itu. Jadi posisinya seperti kalau kita dan siswa itu sebagai teman. Kalau pemantau, ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu kerjakan konsekuensinya, nanti saya cek seperti itu. Jadi tetap memantau dari konsekuensi yang kita berikan kepada siswa yang melanggar tadi. Sebaliknya kalau sebagai manajer tadi kita tanya kepada siswa, kemudian kita tanya pendapatnya atau cara memperbaiki kesalahan bagaimana. Jadi siswa nanti yang akan memberikan solusi atau penyelesaian secara sadar dari dalam diri siswa tanpa kita memberikan paksaan, hukuman ataupun tadi ya konsekuensi. Harapannya itu Bapak Ibu, kita sebagai guru bisa memiliki posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Disiplin diri dengan pendekatan restitusi. Seperti kemarin sudah disampaikan ya di aula oleh Ibu Kepala Sekolah tentang restitusi. Sudah mempraktekkan juga Bapak Ibu tentang restitusi. Jadi yang dilakukan guru sebagai manajer tadi itu pendekatan restitusi, yaitu pendekatan yang menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ciri-cirinya kalau kita melakukan restitusi, fokus pada solusi. Jadi tidak fokus pada kesalahan, tapi belajar pada kesalahan dan fokus pada solusi. Fokus pada karakter, kemudian tadi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih alasan siswa tersebut melakukan pelanggaran seperti itu? Kemudian menawarkan solusi, bukan memaksa, tetapi solusi itu muncul dari dalam diri siswa secara sadar. Kemudian akan memperbaiki hubungan untuk menuntun melihat ke dalam diri siswa untuk menjadi karakter yang lebih baik. Jadi perbedaan ya, ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman bagaimana Pak Jian? Mungkin ini guru olahraga sering ya memberikan hukuman. Biasanya pas beres. Biasanya disuruh push up.
dan mungkin anak tidak mengulangi lagi. Disuruh push up atau lari keliling lapangan, disuruh berdiri di depan kelas, kemudian guru marah-marah kepada murid, atau disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Seperti itu contoh hukuman. Kalau konsekuensi, bedanya apa Bapak Ibu dengan hukuman? Kalau konsekuensi, jadi kalau hukuman itu mungkin secara tiba-tiba atau langsung saat itu. Tapi kalau konsekuensi, di awal sudah ada kesepakatan dengan siswa. Kalau kamu terlambat masuk ke kelas, konsekuensinya apa? Oh, nanti waktu istirahat saya akan tinggal di kelas untuk belajar atau mengerjakan tugas yang tertinggal di jam pertama, seperti itu. Itu konsekuensi. Konsekuensi lebih relate dengan pembelajarannya. Misalkan kalau olahraga terlambat itu, ya udah kamu lari keliling lapangan karena tadi belum pemanasan, jadi kamu pemanasan sendiri, seperti itu. Lebih lebih sesuai dengan mata pelajaran di situ apa. Kemudian kalau restitusi tadi ya, kita bicara kepada peserta didik, kemudian menanyakan tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Kenapa keyakinan kelas ini sangat penting Bapak Ibu? Karena semua permasalahan nanti kita kembalikan keyakinan kelas kita apa sih? Seperti itu. Kita tanyakan kepada peserta didik untuk dia mengingat, oh di awal saya sudah ada keyakinan kelas bahwa saya akan disiplin, tapi ternyata saya melanggar. Saya harus mencari solusi atas permasalahan atau yang sudah saya lakukan. Ya, Bapak Ibu dulu di awal semester sudah membentuk keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah. Keyakinan diri sendiri aja sulit. Ya, nanti bagi yang belum bisa dimulai membentuk keyakinan kelas, atau kan mungkin ada keyakinan yang perlu diperbarui atau ditambah juga bisa. Ya. Langsung saja deh, hari ini kita akan praktek membuat keyakinan kelas. Bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Mungkin bisa saja Bapak Ibu yang kemarin dilakukan, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Sudah pernah kemarin membuat di awal semester kah? Bagaimana? Atau langsung kita berikan keyakinan kelas kita ini, langsung kita sebutkan seperti itu, atau bagaimana? Arahan-arahan ketentuannya seperti ini, nanti kamu ini, kalau misalnya kamu melakukan kesalahan, nanti kamu akan seperti ini. Baik, terima kasih. Ya, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana sih membuat keyakinan kelas itu, di mana nanti yang menjadi keyakinan itu muncul dari dalam diri siswa, bukan dari kita yang memberikan harus seperti ini, harus seperti ini, tapi itu semua muncul dari dalam diri siswa. Bahwa keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran. Jadi semua warga kelas itu menyatukan pikiran, berpartisipasi untuk merumuskan bersama keyakinan kelas untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang akan diterapkan di dalam kelas tersebut. Baik, kita akan memulai praktek. Ini bagaimana Pak Arif? Oh baik, kita bagi 3 kelompok ya. Nanti Bapak Ibu berperan, ada yang jadi guru, ada yang jadi murid, kemudian gantian temannya jadi guru ya. Nanti kita pandu step by step caranya, yang pertama bagaimana dan sebagainya. Sudah kami sediakan kertas plano dan juga spidol dan sticky note nanti untuk kita praktek membuat keyakinan kelas. Monggo bisa berkelompok, satu kelompok berapa Pak ini? 6 orang atau 5 jadi. Jadi satu kelompok 6 orang. Wah, Dengan terpilih posisinya sama. Pemainnya kan sama. Kita bertiga belum loh, karena berarti mau oke, wis pokoknya
derek jawabannya manut. Setuju. Walah. Ayo dong. Gwendang ini men Gwendang. Ya, kasih tahu. Baik, kita akan membuat pilihan kelas. Yang bilang ada diri sendiri merahku kok ya. Mengakhirnya ke jalan dengan dulu. Sudah mendapatkan alat dan bahan semua ya. Kita mulai yang pertama, pilih salah satu dulu yang berperan jadi guru. Nanti siap-siap gurunya gantian. Aku mulai beli ya. Jadi dulu. Step pertama. Guru situ nih. Guru sini. Langkah pertama. Langkah ketiga. Langkah pertama berdiskusi untuk memunculkan peraturan-peraturan di kelas. Jadi nanti siswa diberikan kertas sticky note itu yang warna-warni. Silahkan peraturan yang diusulkan apa sih untuk di kelas ini, di kelas kalian, di kelas kita. Masing-masing boleh menuliskan di kertas sticky note yang warna-warni. Ya, jadi di sini semua siswa ya nanti kalau diterapkan di kelas berpartisipasi untuk mengusulkan peraturan apa yang akan disepakati. Ini yang berperan jadi murid silahkan menuliskan apa yang akan disepakati. Yang berperan jadi guru coba memandu. Gurunya kelompok ini siapa? Pak Dian. Peraturan apa yang diusulkan? Ya, Pak Guru bisa memandu. Yang di kelompok berkutik gurunya siapa? Silakan Bu Guru untuk memandu siswanya untuk menuliskan apa sih peraturan yang diusulkan di kelas ini. Diusulkan di kelas ditulis sendiri-sendiri. Ini gurunya siapa? Kelompok ini? Oh baik, Pak Guru Sigit silakan pandu untuk siswanya menuliskan. Misalkan tidak boleh makan di kelas, tidak boleh tidur di kelas. Kalau makan terus itu Bu, kan positif Bu. Kalau tidak kan negatif, berarti boleh makan di kelas gitu ya kita ya. Ya diusulkan saja nanti kan gurunya akan mengumpulkan dari pendapat siswa-siswanya, kemudian akan disaring lagi misalnya. Sudah selesai. Sudah selesai, kumpulkan ke gurunya, wali kelasnya, dan ditempelkan di kertas karton dulu. Dalam konsep Keyakinan kelas Tidak kelas. Keyakinan dulu. Harus pertama keyakinan. tidak boleh tidur. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh tidur, boleh. Tidak boleh terlambat atau bagaimana? Tidak boleh main HP. Jadi kalau di kelas bisa ditulis namanya siswanya siapa sih yang mengusulkan. Kalau paksa pelajaran boleh tidur. Tempelkan peraturan. Keyakinan kelas di kelas Itu saya gunakan nempel Pak. nanti ditempelkan di sebelah kiri.
Ditempelkan sebelah paling kiri dulu. Bisa aku gambar yang tadinya, Pak. Disusun ke bawah. Disusun ke bawah. Disusunnya ke bawah ini jangan. Karena ini ada beberapa bawah. Banyak boleh kan, satu siswa bisa mengusulkan banyak apa sih yang diusulkan? Nah, nanti hasilnya yang lain Berarti gurunya Pak Ude. Bola itu mau kasih tangan. gimana kok Pak? Tulis boleh main. Keyakinan kelas dulu. Bukan Tidak boleh main game. Boleh main di kelas. Siap. Boleh tidur asalkan izin dulu. Boleh main di Boleh kelas. makan asalkan nggak jadi. Pak judulnya keyakinan kelas bebas, boleh terlambat, Boleh lambat. asal bayar pajak. Pajak apa ini? Pajak gurunya. Jadi itu ditempel di kertas karton, di mana nanti semua siswa, semua warga kelas bisa melihat dan membaca apa sih yang diusulkan dari warga kelas kita. Gitu. Tidak boleh. Yang ya? Pak Guru Sudah? tidak boleh membersihkan ruang kelas. Sampun Bapak Ibu. Ya, wali kelasnya atau gurunya bisa membacakan, mungkin ada yang sama dari beberapa siswa. Jadi bisa diambil sarinya, ada berapa sih peraturan yang intisarinya dari siswa itu, ada berapa peraturan. Mungkin ada yang sama jawabannya. Ya tidak. Boleh. Boleh. Ya. Ya, keyakinan kelas yang sudah kita peroleh sudah tulis ini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. 1, tidak main HP ketika KBM kecuali dibutuhkan. Terlambat masuk kelas lebih dari 10 menit harus dihukum. Tidak melepas hijab bagi yang beragama Islam, membuang sampah pada tempatnya atau tidak dilaci. Berikutnya, tidak boleh pacaran di kelas. Kalau di depan kelas boleh. Kelas harus selalu bersih saat pembelajaran. Kelas tidak boleh selalu. Yang kedua, Pak Guru bisa ambil intisarinya apa sih peraturan yang disampaikan? Ini keyakinan kelas, peraturan di kelas saya yaitu yang pertama tidak boleh terlambat, yang kedua tidak boleh membolos tanpa izin dari orang tua, kalau ada izin baru boleh. Yang ketiga tidak boleh makan, kalau minum boleh. 4, tidak boleh membawa makan dan minum di mobil. Yang 5, tidak boleh bullying kepada teman. 6, tidak boleh tidur saat pelajaran. Dan yang ke-7, tidak boleh main HP. Yang lain ada tambahan, tidak boleh bermain game di kelas. HP hanya untuk sarana KBM, cek kebersihan sebelum dan sesudah moving kelas. Tidak boleh tidur kecuali pas jam pelajaran. Grupnya makasih dua guru sini. Pak Sige. Saya bacakan pas pelajaran. Ya. Terima kasih Pak Guru, saya ditugasi untuk membacakan kesepakatan atau usulan dari teman-teman. Yang pertama, boleh main game di kelas. Ya. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Minuman dan makanan jangan dibuang ke dalam kelas. Kemudian Boleh pacaran. boleh.
Boleh tidur jika ngantuk asalkan izin dulu. Boleh makan di kelas tapi harus bagi-bagi. Tidak boleh pacaran. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh tidur di kelas. Harus rapi dan bersih. Tidak boleh mencoret-coret meja kursi di kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita masuk langkah yang kedua. Bisa bertukar peran yang jadi guru siapa? Kita masuk step yang kedua. Langkah kedua, tadi dari peraturan yang sudah dibuat ada kalimat negatif dan positif. Ada yang tidak boleh makan di kelas seperti itu. Jadi semuanya diganti menjadi kalimat positif. Contohnya jangan berlari di kelas, diganti berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi hal-hal yang tadi disampaikan yang berupa kalimat negatif diganti menjadi kalimat positif. Ya, itu harus pakai kertas yang warna hijau. Karena yang tadi negatif diganti menjadi kalimat positif. Ini terlambat kan? Tidak terlambat masuk kelas. Mungkin gunakan HP selanjutnya. Yap. Gunakan HP. Tidak penting. Ya jangan. Kalau hari memperhatikan itu positif apa negatif? Menggunakan istilah tetap menggunakan Beda diperiksa ini. Guru bisa memandu untuk mengubah menjadi kalimat positif ya. tidak boleh pacaran di kelas. Kalau masa putri Masuk ke kelas. Dari apapun. Tidak boleh pacaran di kelas berarti diganti apa Cek? Malah sewajarnya itu Pak. Malah sewajarnya itu Pak. ya biar positif kan tidak pacaran. Iya mau bu, jadi boleh pacaran asal tidak hamil mungkin mau. Bisa bertemanlah dengan sewajarnya. Usul dari guru agama kalian pakai bertemanlah dengan sewajarnya. Pacaran dengan sewajarnya mungkin mau berteman. Oh berteman lah. Ngambang ya. Wajar bagi siapa? Mari sih mau nambahi gawian baik. Sampun. Pacaran mau pripun? Pacaran dengan social distancing. Bertemanlah sewajarnya. Kalau sudah kita masuk langkah yang ketiga setelah tadi diubah menjadi kalimat positif. Ya. Langkah yang ketiga dari begitu banyak peraturan tadi, kalau kita menyampaikan peraturan yang banyak kan akan susah untuk diingat oleh siswa ya. Jadi peraturan-peraturan itu kita buat menjadi nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai-nilai kebaikan yang kita yakini. Contohnya
Ya, kalau membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikan apa sih yang akan kita tanamkan? Kebersihan. Kemudian kalau datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, disiplin. Baik, jadi dari segitu banyak peraturan tadi bisa diubah menjadi nilai kebajikan. Kalau ada yang sama, contohnya datang tepat waktu, mengumpulkan tepat waktu, tugas tepat waktu, berarti kebajikannya sama, disiplin, seperti itu. Jadi dari keyakinan yang positif tadi diubah menjadi nilai kebajikan. Waktu Bapak Ibu, contohnya datang tepat waktu, itu disiplin. Ya, ditulis di sticky note yang warna pink. Itu bisa merucut, dia bisa mulai dari 10 peraturan kelas bisa menjadi 2 atau 5 nilai kebajikan. Sama menggunakan hal itu jika diperlukan dan diizinkan. Nah, dulu nggak kencang Pak. Sama. Memakai hijab selama di sekolah ya di situ. Membuang sampah pada di situ tinggal contohnya apa? Ya, menggunakan HP. Menggunakan HP saat pembelajaran, nilai kebajikannya apa sih yang akan kita tanamkan? Disiplin bisa, atau saling menghargai, itu kan tulis disiplin gitu. Nanti menghormati Bu, saling menghargai, saling menghormati. Menghargai. Betul, seperti norma-norma yang diyakini gitu. Nilai kebajikan itu nilai-nilai universal yang diyakini kita sebagai panduan kita dalam berperilaku. Kelas belakang bagaimana? Siapa gurunya hari ini bisa memandu untuk membuat nilai kebajikan? Pak gurunya baru itu. Pak gurunya Pak aku ya. Kalian bisa disampaikan. Kebersihan. Yes. Baik, sudah selesai. Boleh disampaikan ya. Jadi itu yang menjadi keyakinan kelas kita. Dari tadi yang begitu banyak peraturan sudah kita kerucutkan menjadi nilai kebajikan yang sebagai dasar atau keyakinan kelas kita. Kelompok yang sudah selesai. Bahkan boleh gurunya siapa bisa menyampaikan keyakinan kelasnya apa di kelas yang belakang? Ya gantian. Gantian terus sudah tadi makanan. Hari kita dicetak berarti ini. Kan saya rasa ini dicetak oleh nilai-nilai yang ditanamkan di kelas apa ini? Kelas oke, kebersihan, disiplin, bahagia, rendah diri, menghargai teman, rendah diri, rendah hati, rendah diri ya. Menghargai teman, kesopanan, disiplin, kebersihan. Ada berapa keyakinan di kelas oke? Tidak yakin sama sekali. Ada 6 keyakinan ya, itu yang kita sampaikan kepada peserta didik. Ada 6 yang menjadi keyakinan kita. Boleh tepuk tangan 6 kali. 6 kali. Baik, kelompok selanjutnya gurunya siapa? Bu Tika. Ujian. Iya, Ujian atau Bu Tika? Ujian. Tika. Kelompok Tika. Keyakinannya misalnya. Ya, keyakinan kelas yang sudah kita
laksanakan di sini adalah mengumpulkan tugas di tepat waktu, terus hadir tepat waktu. Itu adalah keyakinan ya, kedisiplinan. Terus ada juga menghormati guru, menghormati sesama teman, itu juga saling menghormati. Terus ada juga cinta kebersihan. Kalian cinta kebersihan ada? Ya. Berarti ada berapa keyakinan di kelas Putri? Ada 3. Ada 3. Tepuk tangan 3 kali. Yang terakhir, gurunya silakan menyampaikan keyakinan di kelas apa ini? Kelas Cihui. Nilai keyakinan kelas yang kita peroleh dari hasil diskusi ini itu nilai keyakinan kelas dari kelas Cili yang sudah kita peroleh adalah nilai disiplin, nilai norma kesopanan dan nilai religi, kemudian kebersihan dan norma kesopanan. Ada berapa keyakinan di kelas Ciwi? Ada 4 keyakinan kelas. Tangan 4 kali. Oke. Jadi ini ya Bapak Ibu yang kita sampaikan kepada siswa, keyakinan di kelas kita ada 4. Jadi kalau kita sampaikan tadi peraturannya begitu banyak, pasti akan lupa atau tidak hafal. Tapi kalau hanya 4 keyakinan, disiplin, kebersihan, saling menghormati, kemudian religi seperti itu akan lebih mudah diingat. Kemudian langkah selanjutnya masih ada Pak Arif. Langkah keempat yaitu tadi dari keyakinan yang sudah disepakati, contohnya disiplin ya. Disiplin itu perilaku yang mencerminkan disiplin itu seperti apa sih? Bisa dijabarkan lewat tabel T. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Bisa diberikan contohnya? Oke. Contohnya hormat. Hormat itu tampak seperti apa? Datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru, atau mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti kebalikannya ya. Kalau tadi datang tepat waktu berarti sering datang terlambat. Menyapa guru dan teman, acuh kepada guru dan teman. Kemudian mengembalikan barang tidak tampak seperti meletakkan sembarangan seperti itu. Jadi lebih dirinci lagi dari keyakinan kelas tadi dibuat dalam bentuk tabel T. Kalau disiplin itu seperti apa sih? Tampak seperti apa? Kemudian tidak tampaknya seperti apa? Perlu dilakukan atau sudah? Satu saja. Satu saja Bapak Ibu sebagai contoh. Pilih salah satu di antara 4 atau 6 keyakinan tadi. Boleh pilih disiplin atau saling menghormati atau apa. Pilih salah satu mawar untuk kita coba membuat tampak seperti dan tidak tampak seperti. Anu 2 itu yang satu tampak, tapi dikatakan sebelah. Yang atas ditulis dulu keyakinannya apa yang akan dijabarkan, misalkan disiplin, kemudian di bawahnya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Angel, jadi butuh tuh ini mesti mikir lah. Aman yang sering selalu sih. Tampak seperti tidak tampak seperti. Tempat waktu. Kadang-kadang ya. Mengucapkan tugas dari guru. Kadang-kadang melepas sejak kelas ya.
sesuai jadwal tiket. Religi yang mengerjakan tugas guru tepat waktu. Religi. Iya, satu saja nggak apa-apa. Lebih detailnya nanti kalau prakteknya kelas ya Pak, biar sama mahasiswa. Tidak melaksanakan Jadi mikir anak seperti yang tidak tahu seperti itu. Nanti dari siswa Pak, biar menyampaikan kalau disiplin itu seperti apa sih contohnya? Positif negatif. Sapon, kita sudah sampai di step terakhir dari membuat keyakinan kelas. Ya, bahwa disampaikan oleh wali kelas, semua warga kelas berperan aktif dan ikut melaksanakan keyakinan tadi yang sudah dibuat. Ada disiplin, kerjasama, mungkin menghormati, menjaga kebersihan dan sebagainya. Dari keyakinan kelas itu yang terakhir wali kelas memandu untuk meninjau ulang dan juga menyetujui, bisa ditandatangani oleh wali kelas dan siswa untuk biasanya ditempel di dalam kelas. Tapi karena kelasnya moving ya, hal lainnya yang bisa dilakukan adalah dikirim di grup WA kelas atau sebagai profil picture di grup kelas seperti itu. Jadi ketika siswa melanggar peraturan, kita tanyakan keyakinan kelas apa sih yang kita sepakati di awal, masih ingat tidak? Masih Bu, ternyata kita harus disiplin seperti itu. Lalu kalau seperti ini kamu sudah disiplin belum? Belum Bu, saya melanggar keyakinan disiplin seperti itu. Kemudian solusinya bagaimana? Nanti siswa yang dipadu untuk memberikan solusi atau penyelesaian dari permasalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan. Maka Bapak Ibu bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas sebagai panduan atau pegangan siswa dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Maka Pak Arif ada tambahan? Sampun, terima kasih, saya kembalikan ke MC. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Emma Tribusari dan Bapak Arif Joko Soekarno. Berarti ini dilaksanakan di awal pembelajaran ya, di awal tahun ajaran. Ya bisa, atau di awal semester nanti mungkin ada yang perlu diperbarui atau ditambah dari keyakinan kelas yang kemarin sudah dibuat, bisa dilakukan. Berarti di awal semester nanti kita bisa langsung praktekkan ya Bapak Ibu. Dan sambil menuju ke sana mungkin dari yang disampaikan tadi atau mungkin dari yang dipraktekkan bersama-sama tadi, ada yang mau disampaikan dulu, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Silakan Ibu Jalila, langsung saja. Mau bertanya Bu, ketika merancang keyakinan kelas ini, suaranya biar. Terima kasih, mau bertanya Bu Emma dan Pak Arif. Ketika kita membuat keyakinan kelas ini, apakah guru juga boleh menyumbangkan ide atau ikut menulis keyakinannya? Atau hanya siswa saja, atau gurunya boleh menyumbang? Begitu, terima kasih. Silakan Bu Emma atau Pak Arif bisa langsung menjawab. Berarti kalau misalkan guru menginginkan ada suatu peraturan, tapi kok siswanya tidak ada yang menyampaikan itu, gitu ya? Boleh Bu, tapi sebisa mungkin siswanya dulu, guru hanya memberikan pemantiknya dulu aja. Jadi sebenarnya boleh, tapi kalau bisa itu keluar dari siswanya sendiri, karena yang melaksanakan nanti adalah siswa. Guru hanya tadi ada 5 posisi kontrol tadi yang ada. Gitu.
Jadi bolehlah, tapi lebih kepada kita memandu atau memantik siswa untuk bisa menyampaikan keyakinannya itu secara sadar, secara intrinsik dari dalam diri siswa. Jadi tidak merasa terpaksa ataupun merasa melakukannya itu bukan dari keyakinan seperti itu. Yang lain monggo, silakan Pak Dian. Terima kasih waktunya. Untuk ini setiap guru masing-masing memberikan keyakinannya setiap kelasnya. Biasanya kan satu guru sudah memberikan keyakinan, apakah semua guru harus memberikan keyakinan semua? Jadi itu sudah semua itu guru sudah semua. Saya yang grogi, saya yang dilihat. Jadi terima kasih Pak Dian, pertanyaannya bagus sekali. Saya harus mikir ini untuk jawab pertanyaannya Pak Dian ini. Biasanya di awal pembelajaran itu ada sesi wali kelas dulu, jadi masuk ke dalam kelas untuk pengurus kelas dan sebagainya. Nah di situ kesempatan untuk wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Wali kelas jadi nanti keyakinan kelas bisa ditempel di dalam kelas, tapi karena kita moving mungkin bisa disampaikan di grup WA dan itu menjadi dasar ataupun pegangan dalam berperilaku dalam kelas. Kalau misalkan guru lain mau membuat bagaimana? Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh ya, jadi itu kesepakatan untuk pelajaran tersebut. Mungkin guru yang lain menginginkan kalau di pelajaran saya harus pakai HP seperti itu, berarti kesepakatan dengan mapel tersebut. Atau Pak Dian? Sudah cukup jelas ya Pak Dian? Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau bertanya lagi, mau menyampaikan pendapat lagi. Udah kesuwen dulu. Sudah cukup? Terima kasih. Berarti sudah tercerahkan semuanya ya, dan sudah siap untuk melaksanakan di kelas. Ya, besok kan ganti kelas. Baik Bapak Ibu, tanpa terasa karena begitu antusiasnya kita mengikuti acara hari ini, susunan acara sudah terlaksana dengan baik. Kita berikan aplaus dulu yang meriah. Dan Bapak Arif. Mungkin saya dulu ditutup. Saya ingin satu atau dua Pak Guru untuk menyampaikan refleksi dari kegiatan hari ini. Mungkin perasaannya bagaimana atau apa sih yang didapat pagi hari ini? Monggo berkenan. Oh Pak Udin sepertinya aja. Iya. Ya, mohon maaf hari ini saya sangat tertekan. Ya, sudah berdiri dari tadi. Iya tertekan. Ya karena nyumen kode koncone ngono. Bagaimana Pak Udin bisa diulangi? Itu loh Bu, menimbulkan kesadaran diri yang loh Bu. Iya, menimbulkan kesadaran diri itu susah. Jadi pagi hari ini apa yang Pak Udin rasakan? Nah itu tertekan karena merasa belum bisa. Iya, menyadarkan diri sendiri saja masih sulit. Oke. Berarti belum muncul tadi ya Pak, yang motivasi dari dalam diri. Nah itu memunculkan motivasi dari dalam gitu caranya ini. Kemudian kedepannya apa yang akan Pak Udin lakukan? Nah itu saya juga tidak tahu. Kira-kira apa? Kan banyak sekali upaya agar menumbuhkan motivasi dari dalam diri. Bagaimana sih? Saya berharap bertemu dengan sosok guru yang bisa menimbulkan motivasi saya. Berarti perlu itu ya teman sejawat yang mendukung untuk menimbulkan motivasi dari dalam diri. Alhamdulillah hari ini Pak Udin kami undang bersama dengan wali kelas yang hebat yang harapannya nanti bisa menularkan hal positif ya, agar yang belum memiliki motivasi bisa tumbuh sedikit demi sedikit motivasi dari dalam diri. Yang lainnya mungkin ada yang mau menyampaikan? Pak
baca dulu. Tes. Sensor semua. Terima kasih Bu Ima dan Pak Arif. Dulu sepertinya saya pernah membaca, jika tidak keliru itu dari pesannya ini apa itu Ki Hajar Dewantara, terjemahan dari Tubuni Handayani itu menjelaskan bahwa setiap anak itu dia mendapatkan konsekuensi apa yang dia kerjakan sendiri. Akhirnya dari diseminasi budaya positif yang dilakukan di pagi ini saya bisa tercerahkan karena ternyata ada sebuah cara yang jitu dan logis sehingga bisa memberikan budaya positif kepada anak-anak, khususnya bagaimana kita mengkonsep sebuah budaya positif berupa keyakinan kelas di setiap apa itu pertemuan kita dengan anak-anak. Terima kasih Bu Ima. Yang ingin memberitakan kasih Allah menyampaikan selamat kegiatan hari ini. Sudah ada, saya kembalikan ke MC. Jangan lupa pantunnya ya Bu Anis. Baik Bapak Ibu, memang begitulah di kelas ya. Seperti kita di kelas biasanya ada yang bisa langsung menerima, ada yang penerimaannya harus bertahap dulu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, acara sudah berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Nanti setelah ditutup mohon untuk berfoto dulu ya dengan narasumber kita. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.